Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen penguji, dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyaksikan presentasi ini. Perkenalkan, saya Puja Dewi Arni dengan NIM 17156230029. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik kerja lapangan yang berjudul Praktik kerja lapangan pada suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat dan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah atau UP3D Wilayah Kelapa Gading. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan tertuang dalam kurikulum pembelajaran sebagai media hal-hal belajar baru yang belum atau kurang didapatkan di kampus. PKL juga menjadi wahana yang strategis bagi mahasiswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman teoritis akademik dapat diterapkan ke dalam praktik dunia nyata. Pemilihan tempat pelaksanaan PKL ini berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Suku Badan Pendapatan Daerah atau Suban Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading. Kedua instansi ini berperan penting dalam menghimpun pajak daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dilaksanakannya PKL ini antara lain untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah, praktik kerja lapangan, program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, untuk memperoleh pengalaman langsung dalam bidang perpajakan daerah. Yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan teknis atau hard skill dan etos kerja atau soft skill di dunia kerja. Yang keempat, untuk mengaplikasikan teori akademik, terutama terkait mata kuliah perpajakan dan akuntansi sektor publik atau pemerintah. Lalu yang terakhir, dapat membentuk mentalitas profesional agar siap terjun ke dunia kerja. Selanjutnya ada profil instansi. Badan Pendapatan Daerah didirikan pada tanggal 11 September tahun 1952 dengan nama Kantor Urusan Pajak. Dan beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasinya melalui berbagai peraturan daerah. Hingga terakhir kali pada tahun 2019, namanya berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah yang namanya berubah sampai sekarang. Di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah, terdapat beberapa unit pengelolaan pajak daerah. Di antaranya ada Suku Badan Pendapatan Daerah yang berada di tingkat kota administrasi dan unit pelayanan pemungutan pajak daerah yang berada di tingkat kecamatan. Adapun Suban terbagi menjadi 4 subbagian, yaitu yang pertama ada bagian penilaian dan pemeriksaan, lalu ada penagihan dan penindakan, pengurangan dan sengketa pajak, dan tata usaha. Sementara di UP3D Kelapa Gading juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pelayanan dan penetapan, pendataan dan penilaian, penagihan, serta tata usaha. Di UP3D Kelapa Gading, saya ditempatkan di bagian pelayanan dan penetapan, sedangkan di Suban Kota Jakarta Pusat, saya ditempatkan secara rolling pada beberapa bagian kerja. Program pelaksanaan PKL ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, lalu ada tahap pelaksanaan, dan terakhir ada tahap penulisan. Pada tahap persiapan, dimulai sejak bulan November sampai dengan Desember tahun 2025. Saya mencari informasi terkait dengan instansi atau perusahaan yang relevan dengan ilmu akuntansi. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember tahun 2025, saya mengajukan surat permohonan pelaksanaan PKL melalui Baku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 Desember tahun 2025, saya mengirimkan surat permohonan izin pelaksanaan PKL masuk bagian kepegawaian Bapenda via email.
Pada tanggal 29 Desember tahun 2025, surat permohonan diterima dan saya diizinkan melaksanakan PKL di Subban, Kota Jakarta Pusat dan UP3D wilayah Kelapa Gading. Lalu pada tanggal 2 Januari 2026, saya datang ke kantor pusat Bapenda untuk mengambil surat balasan izin PKL dan melaporkannya ke Subban. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Dari suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat, PKL dimulai sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 27 Februari tahun 2026 dan dilakukan secara work from office atau kerja full berada di kantor dengan hari kerja Senin sampai Jumat dan mengikuti jam operasional Subban yaitu pada pukul 8 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Lalu di UP3 di Kelapa Gading dimulai sejak tanggal 2 Maret sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Juga dilakukan secara work from office dengan hari kerja Senin hingga Jumat pada pukul 8.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Selama melaksanakan PKL, saya berperan aktif dalam mendukung kegiatan operasional kantor. Seluruh tugas dilaksanakan secara kolaboratif dengan tim untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan pelayanan publik. Selanjutnya, tahap penulisan. Penulisan dan penyusunan laporan PKL dilakukan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Pedoman PKL FEB UNJ tahun 2026. Proses penyusunan laporan dilaksanakan pada mulai bulan Mei tahun 2006 dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Selanjutnya ada lingkup pekerjaan. Di Subban, Kota Jakarta Pusat, pekerjaan yang saya lakukan mencakup yang pertama digitalisasi dokumen, pengarsipan, membantu melayani wajib pajak, dan mengisi data di surat paksa. Kemudian di UP3D Kelapa Gading, pekerjaan yang saya lakukan mencakup penyelesaian administrasi layanan, approve laporan PPJT, perpanjangan reklame, serta membuat surat insentif fiskal secara massal. Lalu ada analisis pekerjaan. Pekerjaan pertama yang saya lakukan yaitu menyusun arsip dokumen, yaitu men-scan laporan hasil penelitian pajak bumi dan bangunan. Kegiatan digitalisasi dokumen merupakan proses pengalihan dokumen fisik ke dalam bentuk digital menggunakan perangkat pemindai atau scanner. Saya melakukan digitalisasi laporan hasil penelitian PBB yang merupakan dokumen penting berisi data lapangan mengenai kondisi fisik objek pajak seperti luas bangunan, luas tanah, serta informasi pendukung lainnya. Hasil scan disimpan dalam format PDF dengan penamaan file sesuai nama objek pajak dan tahun penelitian. Kemudian, dikelompokkan ke dalam folder berdasarkan wilayah. Saya juga melakukan pengecekan kembali terhadap setiap file untuk memastikan seluruh halaman telah terscan dengan jelas, tidak terpotong, dan juga tidak buram. Selanjutnya, saya memindahkan hasil scan tersebut ke flash disk pegawai. Lalu saya memindahkan dokumen fisik ke map Spring File. Kegiatan ini tentunya dapat mempermudah proses pencarian data, mengurangi risiko kerusakan dokumen fisik, serta mendukung penerapan sistem kearsipan berbasis digital di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat. Berikut ini merupakan tampilan hasil scan laporan hasil penelitian pajak bumi dan bangunan. Dan sebelahnya ada map Spring File yang berisi dokumen fisik LHP tersebut. Pekerjaan kedua yang saya kerjakan yaitu menyusun dan merekap dokumen arsip inaktif. Saya diberikan tugas untuk melakukan rekapitulasi daftar arsip inaktif menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Arsip inaktif yang direkap merupakan dokumen milik Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat yang sudah melewati masa aktif penggunaannya. Saya menginput setiap berkas ke dalam lembar kerja Excel yang telah disediakan. Data tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan serta penyusunan arsip di Subban. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman dan pengolahan data administrasi kearsipan secara sistematis, sekaligus meningkatkan ketelitian, kecermatan, dan keterampilan dalam menggunakan Microsoft Excel. Berikut merupakan tampilan daftar arsip inaktif dan surat keputusan atau ketetapan pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
Kerjaan yang ketiga adalah membantu melayani wajib pajak. Dalam kegiatan ini, saya membawa dokumen pembayaran pajak hiburan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk diserahkan kepada petugas Bank DKI agar dapat diproses. Pada beberapa kesempatan, saya datang sendiri ke Bank DKI untuk mewakili wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Namun, terkadang saya juga mendampingi wajib pajak secara langsung selama proses pembayaran berlangsung. Melalui kegiatan ini, saya berperan sebagai penghubung antara wajib pajak dan pihak bank. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman saya mengenai alur administrasi perpajakan daerah secara nyata, sekaligus mengasah kemampuan komunikasi dan pelayanan publik saya. Berikut ini merupakan tampilan berkas dokumen pajak hiburan. Lalu pekerjaan selanjutnya yaitu mengisi data di berita acara pemberitahuan surat paksa. Saya melaksanakan kegiatan pencatatan data objek pajak dan wajib pajak pada lembar berita acara pemberitahuan surat paksa yang dilakukan dengan menyalin informasi yang terdapat dalam surat paksa seperti nama wajib pajak, alamat, serta jumlah tunggakan pajak yang harus dibayarkan ke dalam lembar berita acara yang telah disediakan. Berikut merupakan berita acara pemberitahuan surat paksa. Lalu pekerjaan selanjutnya di UP3 di Kelapa Gading, pekerjaan pertama yang saya lakukan ialah penyelesaian administrasi layanan. Saya menginformasikan penyelesaian mutasi dan pembetulan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak melalui WhatsApp. Kegiatan ini dilakukan setelah permohonan mutasi dan pembetulan data pajak bumi dan bangunan selesai diproses oleh pegawai UP3D Kelapa Gading. Saya menghubungi wajib pajak untuk memberitahukan bahwa permohonan yang diajukan telah selesai, sekaligus menyampaikan informasi terkait langkah selanjutnya. Kemudian, saya melakukan penyelesaian administrasi pelayanan pada sistem SIM PBB. Kegiatan ini dilakukan setelah saya menghubungi wajib pajak melalui WhatsApp. Selanjutnya, saya melakukan penyelesaian pelayanan pada SIM PBB dengan mengklik fitur selesaikan pelayanan sebagai tanda bahwa proses administrasi permohonan telah selesai. Tugas selanjutnya yaitu approval laporan pajak barang dan jasa tertentu. Saya melaksanakan kegiatan menyetujui laporan pajak barang dan jasa tertentu melalui sistem Cortex. Dalam kegiatan ini, saya memeriksa data laporan yang telah diinput sebelumnya untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data sebelum dilakukan proses persetujuan pada sistem. Setelah seluruh data dipastikan sesuai, saya melakukan approval laporan PPJT pada sistem Cortex sebagai bagian dari proses administrasi perpajakan. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai penggunaan sistem digital dalam administrasi perpajakan, serta pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan data sebelum proses persetujuan dilakukan. Berikut ini merupakan daftar laporan PBJT. Lalu tugas selanjutnya yang saya kerjakan yaitu perpanjangan reklame. Dalam kegiatan ini, saya menerima berkas atau data pengajuan yang muncul di Cortex dan sebelumnya telah diajukan oleh wajib pajak melalui sistem pajak online. Kemudian, saya memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data sebelum disubmit. Setelah seluruh data dipastikan sesuai, saya melakukan approval pada pengajuan perpanjangan reklame di Cortex melalui akun Ketua Satuan Pelayanan dan Penetapan UP3D Kelapa Gading. Berikut ini merupakan tampilan kertas kerja pemeriksaan perpanjangan reklame. Lalu tugas terakhir yang saya kerjakan di UP3 di Kelapa Gading yaitu membuat surat insentif fiskal massal di Cortex. Kegiatan ini diawali dengan mempersiapkan dan memverifikasi data wajib pajak yang menjadi sasaran pengiriman. Kemudian,
dilanjutkan dengan mengklik bulk action dan pilih semua untuk memproses maksimal 100 data per satu kali proses. Kemudian, klik simpan. Setelah semua tahapan selesai, kepala subbagian tata usaha dapat melakukan persetujuan resmi atau approval. Berikut ini merupakan tampilan pembuatan surat pemberitahuan insentif fiskal massal di Cortex. Selama menjalani praktik kerja lapangan, praktikan mengalami berbagai hambatan. Berikut ini merupakan hambatan yang praktikan dapat selama melaksanakan PKL. Yang pertama yaitu koneksi internet pada komputer kerja tidak selalu tersedia. Ini terjadi pada PKL di suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat. Koneksi internet pada beberapa komputer terkadang tidak dapat digunakan atau mengalami gangguan, sehingga saya kesulitan mengakses aplikasi dan sistem perpajakan berbasis digital yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu saya mengecek pengaturan jaringan komputer dan melaporkan kendala koneksi kepada mentor PKL. Dan saya mengerjakan tugas bergantian di komputer lain dengan anak PKL lain selama menunggu hasil perbaikan dari teknisi. Kemudian, hambatan yang kedua yaitu kurangnya pemahaman menggunakan sistem Cortex. Saya mengalami kendala berupa kurangnya pemahaman terhadap penggunaan sistem Cortex yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Hambatan ini muncul karena saya belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengoperasikan sistem tersebut, serta belum memahami seluruh fitur dan alur kerja yang terdapat di dalamnya. Akibatnya, saya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami proses input data, pencarian informasi wajib pajak, dan pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan penggunaan sistem Cortex. Untuk mengatasi hambatan tersebut, saya secara aktif meminta arahan dan bimbingan dari mentor serta pegawai yang sedang bertugas. Mentor memberikan penjelasan mengenai fungsi-fungsi pada sistem Cortex serta langkah-langkah penggunaannya dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Dengan melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dan sering berlatih menggunakan sistem Cortex, saya dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam mengoperasikan sistem tersebut sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Hambatan yang terakhir yaitu ada pada gangguan sistem Cortex. Terkadang sistem mengalami respon yang lambat atau loading, sehingga gagal memuat data wajib pajak dan mengalami error ketika proses penyimpanan data sedang berlangsung. Hal ini membuat saya perlu mengulangi beberapa tahapan pekerjaan, seperti pengecekan data wajib pajak, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama. Solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diproses sebelum melakukan pengiriman massal guna menghindari kehilangan atau double penyimpanan data. Kemudian, saya dapat menyimpan daftar wajib pajak yang telah diverifikasi sebagai cadangan sehingga proses pekerjaan dapat dilanjutkan kembali ketika sistem telah normal. Yang terakhir ada kesimpulan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan di Suban, Kota Jakarta Pusat, dan UP3D Kelapa Gading yang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, yaitu pada tanggal 5 Januari sampai dengan 29 Mei tahun 2026, dapat memberikan pengalaman langsung dalam administrasi perpajakan daerah dan menyelaraskan teori perkuliahan, khususnya mata kuliah perpajakan dengan praktik nyata di instansi pemerintah. PKL juga dapat meningkatkan kompetensi teknis dalam pengolahan data dan operasional aplikasi, sekaligus mengasah kemampuan non-teknis seperti komunikasi dan kerja sama tim. Hambatan menjadi pelajaran berharga yang melatih ketenangan serta kemampuan mencari solusi secara efektif di dunia kerja. Berikut merupakan dokumentasi saya bersama dengan para pegawai Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat dan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading. Sekian presentasi PKL dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat, dan UP3D Kelapa Gading
atas kesempatan serta bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.